nggak bakalan mampir ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita upload video rutin tiap hari tentang kegiatan kita, itu insya Allah kita akan mendapatkan pelanggan yang memang nyariin kita kayak gitu. Benar-benar. Pelanggan yang mau beli bawang lah kayak gitu. Orang yang ke pasar tadi lewat terus tempat kita gitu. Nah, itu juga menjawab pertanyaan kamu, brother. Kenapa sih sudah jalani SEO seperti di channel-channel lain gitu kan, tapi kok malah masih nggak berkembang gitu? Ya seperti yang Mas Budi bilang tadi Tentang game, penontonnya itu paling satu video itu ada 20, 23 biji, bukan ribu itu 23 biji. 23. Terus ya suntuk juga di rumah, kayaknya nih channel ini bakalan lama berkembangnya. Akhirnya aku ikut kakak bantuin beliau merawat kebun. Oh, itu awal-awal. Awal-awalnya ikut beliau merawat kebun. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Virga. Ya, kalau kemarin kita bercerita tentang ngedown gitu ya. Di video kemarin kan kita podcast tentang cerita saya membangun channel nih, bagaimana channel saya sampai sekarang masih sepi juga. Nah sekarang kita hadirkan orang yang luar biasa nih. Ini Mas Budi, dia channel berkebun tapi view-nya itu bisa gede loh. Nah kita kupas secara tuntas gimana sih ceritanya gitu. Itu gimana Mas? Awal-awalnya ngonten dulu. Awal-awal konten jadi kalau bahasa kerennya itu YouTuber lah ya. Jadi YouTuber ya. Sebenarnya aku nggak pengen dibilang YouTuber karena ya konten kreator aja. Konten kreator ya, lebih keren. Bukan lebih keren, lebih ini aja sih. Kalau YouTuber tuh biasanya untuk yang penghasilannya udah banyak, subscribernya udah ratusan ribu. Kalau aku itu prinsipnya kayak gitu. Mulai dari mana? Mau nanya tentang apa? Tentang awalnya membangun channel itu gimana? Kalau awal mula jadi seorang konten kreator, nah kalau untuk pertama itu sebenarnya aku tuh udah bikin channel itu dari tahun 2018. Tapi itu sebelum channel yang sekarang. Jadi aku tuh punya 2 channel. Oh, 2 channel ya. Kalau untuk yang pertama itu channel aku tuh random. Jadi di situ ada yang namanya ngevlog, tutorial, gamer, pokoknya campur aduk. Ada semua. Ada semua. Jadi kalau ibarat pasar lah, kalau orang mau ke pasar cari cabai, perginya ke tempat cabai. Tapi kalau di channel aku, orang mau beli bawang aku ada, orang mau beli cabai aku ada, pokoknya ada semua. Tapi ya itu tadi, kalau untuk semua jenis konten dalam satu channel itu ada sebagian yang memang khusus satu topik yang rame. Jadi kalau misalnya kayak kemarin itu kan aku kan tentang tutorial tuh yang paling rame. Jadi pas aku nge-vlog itu penontonnya nggak terlalu rame, kalah sama satu topik yang tentang tutorial. Jadi sempat aku gitu ya. Sempat aku tutup yang bagian, maksudnya kayak si ngevlog aku udah berkurang jadi ngevlog. Aku juga udah berkurang tentang yang petualangan kayak gitu ya, tentang jelajah-jelajah kayak gitu aku kurangin dan aku fokus ke tutorial. Tiba-tiba si bagian topik tutorial tadi down lagi. Nah kemarin tuh lagi rame-ramenya tentang gamer, tentang game, salah satu game yang memang lagi viral banget, dan itu aku coba main. Aku upload sepi, tapi yang namanya manusia kita kan memang harus banyak belajar tuh. Jadi aku belajar lagi gimana caranya game aku tuh, video tentang gamer aku tuh naik, karena aku juga yang namanya gamer itu kan biasanya kalau misalnya mau bikin video, dia itu kalau untuk mendapatkan penonton yang rame, dia tuh biasanya kalau nggak top player, top global lah, top player, atau dia itu punya ciri khas sendiri dalam bermain game. Jadi aku nggak punya ciri khas, aku juga bukan top player. Akhirnya aku ngajarin orang untuk main sesat. Main sesat maksudnya gimana? Main sesat tuh kayak cara mudah untuk menang kayak gitu. Kayak kemarin tuh kan nge-cheat gitu ya. Nge-cheat lah mas. Tapi kalau nge-cheat kan tidak lah. Jadi aku ngajarin orang untuk nge-cheat, dan kemarin tuh kebetulan game yang lagi rame nih itu tuh salah satu game Battle Royale yang tembak-tembakan. Battle Royale kan. Kalau Mobile Legends apa sih? MOBA ya. Nah, dia itu tuh Battle Royale yang nembak-nembak. Jadi aku tuh bisa bikin orang itu menang dengan mudah, dan dia juga jarang mati. Jadi ya aku bagi-bagikan file yang kebetulan aku tuh bisa lah ngeditnya sedikit tentang
apa sih namanya, misalnya aku ngambil file dari si channel YouTube ini, ngambil lagi dari sini, jadi aku gabungin satu file itu terus aku posting dan aku bagikan di video YouTube aku, dan alhamdulillah rame banget. Cuman ya yang namanya apa ya, semakin tinggi angin itu semakin tinggi pohon, banyak angin yang ini banyak angin yang semakin deras angin. Jadi pas waktu itu tuh karena juga itu pendapatannya tuh nggak berkah, jadi akhirnya aku tuh direport sama banyak orang. Nah penyebab pertama aku report tuh gara-gara ada salah satu anggota lah ya, dia itu gamer juga, jadi dia itu ada turnamen dan dia itu pesan bahan sama aku. Kalau kami itu bilangnya bahan cheat itu tuh cheat itu tuh bahan kayak gitu. Jadi dia minta bikinin cheat yang memang tembus tembok, larinya cepat, pokoknya banyak banget cheatnya itu emang. Nah jadi aku lagi proses pembuatan, dan pada saat aku proses pembuatan sebentar lagi jadi bahan itu tuh, tiba-tiba aku mendapatkan email dari pihak YouTube. Akhirnya channel aku ditutup, di banned permanen ya. Di banned permanen itu dalam jangka waktu 15 hari tutup permanen. Nah itu brother, pentingnya buat konten itu, kontennya tuh kalau bisa yang original tapi bermanfaat gitu kan. Kalau yang seperti tadi kan manfaatnya itu ngajak orang rusak, Ngajarin orang yang nggak bener. iya. Nah jadi sekarang kita balik ke channel anak emak nih. Anak emak nih kan udah berapa, 300 video kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih. Ya, kurang lebih. Jadi penontonnya itu bisa ribuan gitu. Nah sebelum dia menjadi ribuan itu awalnya itu di mana, Pak? Nah kebetulan kan saat itu kan channel YouTube aku yang si sebelumnya itu Ya. tuh adalah namanya pokoknya ditutup. Ditutup. Jadi aku tuh di rumah itu aku udah beli alat-alat kayak tripod, mikrofon, memori itu sampai beli 2 atau 3 memori. Pokoknya perlengkapan YouTuber aku tuh udah banyak lah kayak gitu. Jadi aku mikir kalau dijual susah. Iya. Karena ya barang-barang kayak gitu tuh kita rugi bandar. Benar. Jadi aku mikir gimana caranya barang ini tuh lebih bermanfaat, bisa bermanfaat lagi. Akhirnya aku bikin channel yang kedua, dan di samping itu juga kemarin tuh di rumah tuh kebetulan kemarin aku kerja dipecat tuh gara-gara pandemi. Jadi suntuk di rumah tuh nggak ada kerjaan, ya ngerawat ibu yang lagi sakit. Jadi sambil ngerawat ibu itu aku coba-coba bikin channel baru. Nah di situ tuh untuk channel baru aku yang si anak mak sekarang ini, awal-awalnya itu memang tentang tutorial lagi, karena awal mula aku bikin channel yang pertama juga tutorial, dan itu cepet naik karena yang namanya video tutorial itu masih banyak dicari orang. Walaupun itu udah beberapa tahun lagi masih tetap dicari, ada lah yang nyari, ada yang nonton gitu. Dan alhamdulillah penontonnya itu pertama kali upload video itu udah ada 2000, 3000 kayak gitu. Itu video-video pertama. Cuman ya waktu lagi turun, yang namanya video kan kita banyak saingan, jadi ada saatnya turun, ada saatnya rendah juga. Terus aku fokus ke tutorial. Cuman berhubung tutorial itu tuh terlalu banyak yang make, jadi kayak misalnya cara buka kunci, pola password, pokoknya udah basi lah. Dan kita itu masih kalah dengan youtuber-youtuber yang emang udah besar, yang udah ternama. Jadi orang nyari tentang tutorial ini, channel mereka lebih direkomendasikan karena rasio klik dari tayangan mereka tuh lebih bagus. Sementara kita kan channelnya baru, tontonannya juga sampai habis mungkin ya. lebih banyak tontonannya, subscribernya juga lebih banyak. Jadi YouTube itu merekomendasikan video-video mereka. Akhirnya aku balik ke game lagi. Tapi gamenya beda, game MOBA, dan penontonnya itu nurun gara-gara aku ganti konten tadi tentang game. Penontonnya itu paling satu video itu ada 20, 23 biji, bukan ribu itu, 23 biji. Terus ya suntuk juga di rumah, kayaknya nih channel ini bakalan lama berkembangnya. Akhirnya aku ikut kakak bantuin beliau merawat kebun. Oh itu awal-awal. Awal-awalnya ikut beliau merawat kebun. Setelah merawat kebun itu aku ya di sana tuh kan aku kan cuman membantu tuh. Jadi kalau teman-teman kemarin tuh banyak juga yang komen, "Cie, panen ini." Sebenarnya aku tuh teman-teman cuman membantu gitu. Jadi nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, nggak ada bagi hasil juga. Jadi aku mikir gini, gimana caranya kalau misalnya aku ikut itu tuh sambil dibikin konten. Kebetulan disaranin juga gitu kan sama Ayuku. Jadi bikin konten aja. Akhirnya aku stop tentang game, stop tentang tutorial, aku fokus videoin aktivitas di kebun, dan alhamdulillah penontonnya mulai naik. Mulai naik, jam tayangnya dapet, tembus target, akhirnya monet. Itu 1200-an subscriber waktu itu. Baru bisa di-upload. Jadi panjang ya perjalanan. Panjang banget. Jadi kalau waktu di mobile, waktu Mas di game itu belum monet itu ya?
Kalau waktu di game yang channel yang kedua, anak emak ini belum monet. Belum monet. Belum. Naiknya waktu di berkebun ini kan. Naiknya waktu di berkebun. Kalau misalnya subscriber itu sebenarnya waktu dari di tutorial pertama itu udah banyak subscribernya, udah sekitar 600-an orang. Nah, terus kalau udah nambah terus tuh semenjak game tuh ada 1, 2, itu juga dari teman-teman deket. Pokoknya dari banyak lah, dari teman-teman Facebook juga. Dan yang tembus target jam tayang itu channel berkebun, karena channel itu tuh durasinya lumayan panjang. Sedangkan gamer itu tuh aku cari titik-titik menang, banyak video yang di skip, dan tutorial juga paling panjang itu 6 menit sampai 8 menit. Susah cari tembus target. Jadi aku video yang ngevlog lah itu kan kalau berkebun kan. Jadi ngevlog kayak gitu. Aku biasanya kalau sekali upload itu sampai 23 menit, paling banyak itu pernah sampai 40 menit. Dan satu video aku tuh bisa dapet 3000 jam tayang Dari satu video ya. satu video. Jadi naiknya anak emak itu dari satu video atau setelah beberapa upload? Setelah beberapa upload. Jadi aku sebenarnya kalau YouTube itu kan YouTube tuh yang pakai robot tuh. Jadi gimana caranya kita tuh bisa ngakalin robotnya YouTube itu. Biar bisa nemu channel kita. Jadi sesat lagi kan ya jalannya. Biar bisa nemuin channel ya namanya robot atau barang elektronik lah, kalau contohnya barang elektronik lah. Itu kalau biar dia bekerja itu kan ada di setel dulu sama si operatornya atau sistemnya, itu di setel dulu biar dia tuh lebih gampang bekerja, sama kayak si YouTube. Jadi kalau misalnya itulah kata orang tuh harus pakai kata kunci, judul, thumbnail ya, itu tuh sebenarnya untuk ngakalin si YouTube tadi, si robot tadi tuh biar dia itu lebih maksimal kerjanya. Jadi kalau orang cari ini dan video kita tuh isinya sama dengan judul, terus dengan deskripsinya juga, terus dengan hashtag, dengan tag itu sama, robotnya itu lebih gampang nyari video ya. Lebih gampang bekerja. Nah, jadi seperti itu brother. Cerita Mas Budi ini hampir sama dengan saya ya, tapi di sini bedanya dia udah menang. Alhamdulillah sekarang itu sudah hampir 8.000 subscriber. 8.000. Emang nggak banyak sih, itu bukan sombong, bukan cuman ya. Ya tapi ya itu udah suatu prestasi loh. Kalau untuk dibanggain ya alhamdulillah, itu tuh aku tuh bangga karena yang aku bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan penyanyi, bukan bisa dikenal akhirnya. Bisa dikenal dengan membuat konten original yang real lah, kayak kehidupan sehari-hari itu kayak gini, kayak gitu. No drama-drama tapi. Nah, itu pentingnya buat konten tuh original. Jadi kadang orang itu penasaran sama kita itu ya kan, walaupun kita bukan artis, bukan apa gitu. Nah, tapi orang penasaran apa sih yang dilakukan orang ini. Nah, untuk kamu yang punya subscribe di atas 1000 mungkin, atau ada teman saya itu di atas 20.000 lah kadang subscribe-nya, tapi view-nya itu kok 30, 40. Nah, ini terjawab akhirnya nih. Kenapa? Karena perubahan tadi ya Bang. Nah, perubahan tadi ketika tutorial itu balik ke gamer, orang yang suka tutorial belum tentu suka sama gamer. Nah, orang yang suka gamer belum tentu suka sama tutorial. Nah, itulah kenapa kita itu diarahkan untuk satu nice gitu. Saya juga dulu tuh maaf. Nice bisa dijelasin? Nice. Apa sih nice? Nice itu seperti apa ya namanya? Bingung kan? Apa namanya itu nice? Satu topik lah intinya. Satu topik. Ya, intinya ya itu lain demo. Iya ya. Saya sering bicara tentang nice tapi ya pokoknya intinya satu topik gitu ya. Nah, jadi kalau kamu subscribe-nya 1000 lebih mungkin ya, karena konten kita tadi masih campur-campur. Saya juga pernah konten saya itu campur-campur gitu kan. Nah, dari campur-campur itu tadi kita terus upload, akhirnya kita itu nemuin sendiri loh kemana sih arah konten kita ini, apa sih topiknya ya. Topik ya bukan nice. Ya seperti itu brother. Nah, kita belajar dari anak emak ini. Dia ini konsistennya tuh seperti apa pengaruhnya konsisten itu Bang ketika kita nge-YouTube gitu. Konsisten dalam hal konten. Satu topik. Sebenarnya ya itu tadi balik ke robot. Jadi kalau misalnya kita upload satu video dengan beberapa kata kunci, robot itu tuh akan menyimpan judul, jenis video kita, dan kata kunci kita. Jadi kalau misalnya kita ganti konten tiba-tiba tutorial tuh bakalan keluar tuh kata kuncinya, disimpan tuh sama si YouTube, sama robotnya YouTube itu. Terus kita ganti konten tentang berkebun lah contohnya, jadi kan kata kuncinya berbeda. Maka kalau misalnya sudah beda kayak gitu, biasanya robot itu akan panik. Apa sih namanya, akan bingung lah untuk nyimpennya. Jadi dia nyimpen dua-duanya. Coba deh kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang YouTube,
tentang perubahan YouTube, tentang kata kunci atau apapun itu, sebenarnya kita tuh jangan belajar sama orang, tapi kita tuh belajar dari analistik di channel kita. Karena setiap konten, setiap channel itu analistiknya berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman kontennya tentang game, terus teman-teman lihat kata kunci dia tentang si channel yang udah naik tadi, teman-teman masukin ke channel teman-teman. Kalau misalnya di analistik teman-teman itu beda, ya dia akan tetap beda kayak gitu. Jadi kebanyakan itu orang-orang tuh, kenapa aku upload video kayak gini penontonnya sepi, padahal aku udah nurutin ini, cara si ini, tentang belajar SEO, belajar ini. Sebenarnya yang dibagikan orang di YouTube itu tuh gak sesuai dengan analisis kita, karena mereka tuh berbeda-beda. Nah, aku dulu tuh sebenarnya sempat juga belajar di YouTube, tapi aku lihat ada salah satu YouTuber yang subscribernya itu udah ratusan ribu. Jadi channel dia itu kena banned gara-gara dia itu berbagi tips. Dia itu sering berbagi tips tutorial bagaimana cara meningkatkan subscriber, jam tayang, jam tonton, rasio klik sebanyak pokoknya banyak lah kayak gitu. Terus tiba-tiba di salah satu video dia itu, ada di beberapa video dia tuh upload video tentang tutorial cara mendapatkan kuota gratis. Pokoknya tutorial yang nggak bener ya itu. Terus cara menyadap WhatsApp pacar kayak gitu. Nah itu kan video itu tuh dilarang, apalagi ada pembaruan peraturan terbaru dari YouTube. Akhirnya channel dia itu kena take down sampai 4 video, dan video dia itu kena take down sampai 4 video dan channelnya ditutup. Terus dia bikin channel baru, penontonnya sepi. Padahal di channel dia itu pernah bahas cara mendapatkan subscriber. Nah dari situ aku bisa belajar, ternyata dia itu selama ini tuh nggak efektif. Ilmu yang dibagikan dia itu nggak berguna, soalnya pas dia bikin channel baru, channelnya sepi, nggak ngefek kayak gitu. Sedangkan dia di konten sebelumnya dia itu bahas tentang cara mendapatkan ini. Toh di dia yang baru itu nggak efektif. Jadi aku semenjak dari itu aku ya udahlah, akhirnya aku lebih memilih untuk belajar dari email si YouTube. Karena si YouTube itu sebenarnya pas kita bikin channel di awal, dia itu udah menjelasin bagaimana cara mendapatkan ini. Nah, jadi saran untuk teman-teman kalau mau belajar itu jangan belajar dari orang-orang yang di YouTube, karena mereka tuh kebanyakan ya mungkin ada yang benar, cuman analistik channel dia sama analistik channel kita itu berbeda. Jadi yang perlu kita pelajari itu tekniknya, bukan ibaratnya kita ngikutin mereka gitu kan. Jadi ibaratnya tentang cara memasak gitu. Nah kalau kita nggak sesuai dengan cara memasak, apalagi konten kita bukan memasak gitu kan, nggak akan masuk gitu. Nah yang dipelajari itu tekniknya, kita tetap fokus pada analitik channel kita ya. Jadi yang naik dari video kita tuh apa kira-kira? Yang dicari orang di video kita tuh apa? Penelusurannya kemana? Nah yang direkomendasikan oleh YouTube itu video kita yang mana? Nah harusnya kita itu belajar dari situ kan. Nah kita belajar dari YouTube boleh-boleh saja sebenarnya ya. Tapi tekniknya, teknik bagaimana cara ini memviralkannya itu. Teknik bagaimana cara channel kita itu bisa ditemukan gitu kan. Seperti tadi robot tadi berfungsinya kan sudah disetel gitu kan. Nah dari setelan itu tadi kita orek-orek seperti apa sih setelannya itu YouTube itu. Nah itu yang harus kita pelajari sebenarnya. Nah itu kita sudah belajar dari anak emak nih. Ini sudah menuju 8.000 ya. 8.000 alhamdulillah ya, hampir 8.000. Dan video aku tuh kalau dibilang banyak penontonnya, ya untuk orang yang memang subscribernya udah banyak, penontonnya udah banyak, pasti akan mikir baru segitu penontonnya. Cuman untuk aku yang bukan siapa-siapa, ditonton oleh 1.000 mata itu tuh udah alhamdulillah loh. Saya jangankan 1.000, 100 orang yang nonton video saya itu udah seneng banget rasanya. Seperti short kemarin kan, itu saya hanya coba-coba sih sebenarnya upload video short, nggak taunya naik. Ternyata memang benar kalau kita tuh satu topik itu kita buat short video satu topik untuk pancingan agar orang itu datang ke channel kita gitu kan. Jadi boleh kamu eksperimen lah di channel sendiri gitu ya, jangan takut ya bro. Ya nggak bang? Iya benar. Jangan takut kan. Dan aku juga mau kasih saran buat teman-teman penonton atau subscribernya Firman Firgan. Kalau kita mau ganti topik pada channel kita, contohnya awalnya kita tutorial, tiba-tiba kita mau buat gamer, kita harus hapus video-video yang sebelumnya agar tujuannya untuk menghilangkan
apa ya, data yang disimpan Ah. oleh robot YouTube. Jadi dia nggak campur aduk data. Rekomendasinya kan dari situ. Rekomendasinya kurang. Dan video aku tuh kalau teman-teman nyari mungkin penasaran anak emak. Emak ya. Nah, itu teman-teman kan aku ada cerita tuh tentang video awal aku tentang game, tentang tutorial, terus berkebun. Teman-teman nggak akan nemuin video-video lama aku tentang tutorial, tentang game, karena aku hapus. Aku hapus itu tujuannya untuk meningkatkan ya kata kunci tadi. Jadi kata kunci aku tuh bakalan berubah. Ya, jadi yang gamer, tutorial HP, tutorial ini hilang semua dan tertutup dengan video-video yang sekarang lagi aku kerjain kayak gitu, yang topik aku lah kayak gitu tentang berkebun. Nah, di situ aja sih sebenarnya saran tipsnya. Ya sebenarnya benar, brother. Saya tuh punya 2 atau 3 video kemarin tuh yang meledaknya tinggi gitu. Yang pertama itu kan saya bahas di konten sebelumnya, itu saya katakan saya coba kompilasi video parodi gitu kan. Nah, itu view-nya naik tinggi banget sampai 9.000 gitu kan. Tapi ngefeknya tuh dikit banget ke channel kita. Jadi akhirnya saya hapus juga itu 9.000 view, itu jamnya udah melebihi, tapi karena klaim tadi kan Kena hak cipta. Iya, kena hak cipta. Jadi ya percuma aku bilang. Ya udah hapus lagi karena saya mau fokus ke channel saya itu tentang motivasi kan. Motivasi yang bisa menginspirasi orang lain. Memang kadang sering saya masukin vlog kegiatan itu seminggu sekali kan. Mungkin sebagai selingan aja vlog itu ya. Jadi lebih fokusnya ke motivasi. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita untuk yang pemula-pemula yang sekarang masih bingung bikin konten, aku mau mulai dari mana nih? Gini teman-teman, biar tips nih dari aku pribadi, biar kita nggak pusing mikir konten, kita lakuin apa yang menurut kita itu santai aja, relax. Atau kalau teman-teman sekarang sudah bekerja di suatu tempat, bisa dijadiin konten kayak gitu. Jadi kita itu nggak memberatkan pikiran kita harus besok bikin konten apa, besok bikin konten apa kayak gitu. Contohnya kalau sendiri ntar jadi bingung sendiri, apalagi kalau misalnya video tentang tutorial, video tentang ini kan pasti nyari bahan tuh, nyari konten kayaknya gimana. Tapi kalau misalnya kita bikinin konten tentang aktivitas kita, misalnya kita bekerja jadi TKW ataupun kita bekerja di salah satu pabrik tahu kayak gitu kan, banyak juga tuh orang yang cari-cari tentang hal itu. Apalagi kalau misalnya gini deh, kita anggap kalau YouTube itu tuh penonton itu tuh pelanggan yang ke pasar, paham kan? Kita itu sebagai pedagang. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang videonya upload videonya itu penontonnya sepi dikit, itu sebenarnya bukan karena teman-teman tuh kurang belajar atau kurang apa ya, cuman teman-teman tuh mungkin belum tahu nih pasarnya harus kemana kayak gitu. Targetnya siapa? Karena kalau misalnya kita datang penonton yang nyari cabai, tapi kita itu contoh ini, kita itu jualan bawang, kan dia nggak bakalan mampir ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita upload video rutin tiap hari tentang kegiatan kita, itu insya Allah kita akan mendapatkan pelanggan yang memang nyariin kita kayak gitu. Pelanggan yang mau beli bawang lah kayak gitu. Orang yang ke pasar tadi lewat terus tempat kita gitu. Kok ini jualan apa sih? Kayaknya asik banget gitu ya. Itu juga menjawab pertanyaan kamu, brother. Kenapa sih sudah jalani SEO seperti di channel-channel lain gitu kan, tapi kok malah masih nggak berkembang gitu? Ya seperti yang Mas Budi bilang tadi, kalau kita channelnya masak, ya, channelnya masak, kita SEO-nya tentang masak gitu, belum tentu kita naik karena ya konsistennya tadi ya Bang. Kita channel tentang masak ya harus fokus di masak, terus baru kita tuh akan nemu gitu. Robotnya YouTube tuh bakalan berfungsi. Oh, masak dia nih gitu. Videonya masak kayak gitu kan. Tapi aku lihat di videonya, nah, misalnya robotnya itu ada 2. Oh, dia ini channelnya masak. Tiba-tiba yang satunya, enggak, aku nonton kemarin tutorial masak, ini lihat dia masak. Ini videonya tutorial, jadi kan robotnya bingung gitu. Berantem. Jadi akhirnya ya video kita tuh bakalan kalah dengan video-video lain, apalagi kan yang namanya platform YouTube itu kan platform yang terbesar lah kayak gitu. Jadi satu hari itu bisa sampai jutaan kali upload dari setiap orang, dan saingan kita tuh banyak banget. Ya itu tadi, kita tuh seperti di pasar lah. Nah, itulah pentingnya lihat analitik kalian, brother. Jadi pelajarilah analitik kalian, teknik yang orang gunakan itu dipakai, dimaksimalkan gitu kan, tapi tetap dengan konten kalian gitu. Nah, di next video sebenarnya aku juga mau bahas tentang SEO, karena banyak banget orang itu yang salah paham tentang SEO. Tapi nantilah.
Kita video lain lah. Oh iya. Oke. Kita lihat di next video. Oke, brother. Oke, ya. Ya itulah. Ternyata ini yang bener loh. Kayak SEO gitu tuh lah. seperti ini loh sebenarnya gitu. Tapi yang ini jangan dihapus. Hah? Jangan dipotong videonya. Oh, kamu nak jelasin yang benar. Biarin lah, maksudnya yang kita ngomong-ngomong bisik-bisik ini lah. Biar orang tahu juga. Udah tutup. Tapi memang bener aku nak ngasih tahu loh, sumpah. Iya. Karena aku tuh kasihan di ngomong yang lagi berjuang tuh cak dibodohin ya. Nah, oke. Oke, brother. Di next video pokoknya kamu harus nantikan kami berdua lagi. Kita akan bongkar seperti apa sih SEO itu sebenarnya. Apakah SEO itu bekerja untuk channel kamu atau SEO itu hanya pancingan konten orang aja gitu. Supaya kalian nonton video mereka gitu. Intinya gini, jangan sampai rasa ingin tahu kita itu dimanfaatkan orang lain. Jadinya kita itu dibodoh-bodohin kayak gitu. Akhirnya kita nggak ngonten-ngonten gitu. Belajar Atau SEO. teman-teman bisa join di grup WhatsApp. Ada ya? Ada. Nanti kalau mau join ya. Join di grup WhatsApp, kita akan berbagi sharing, berbagi pengalaman. Itu untuk ya lebih mudah lah untuk memperdekat hubungan kita. Agar kita terjalin hubungannya. Oke, brother, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan aktifkan loncengnya biar ketika upload video terbaru nih, entah mungkin tentang SEO, entah mungkin motivasi untuk kamu biar semangat lagi ngonten ini, Nggak biar ketinggalan. kamu nggak ketinggalan ya. Kamu jadi orang yang duluan tahu. Yes, benar seperti itu. Ya, akhir kata ingat selalu bahagia itu adalah pilihan yang benar-benar wajib kamu pilih. So, keep smile for happiness and Tatakai. tatakai. See you. Tatakai. Ya, Tatakai. tatakai. See you next video.